nggak ya, jadi seperti itu. Kalau kemarin ada almarhum kan lu nggak usah takut ada gue. Kalau lu berpikir ke orang lain nggak usah pikirin gue aja gitu. Jadi gue enak ngejalaninnya. Sekarang nggak ada almarhum, nggak ada yang ngomong seperti itu. Mungkin malahan lu jangan ngomong gini dong, lu jangan begini. Ini aja gue ngerasa takut lah. Gue daripada bikin banyak dosa dan bikin banyak orang berpikir yang enggak, ya Allah pulangin aja, tarik aja gitu. Karena gue takut, makanya gue berharap kenyataannya ya udah bosen lah. Gue juga udah jujur aja, gue udah bosen di dunia. Bosen dalam arti ya udah pernah lah ngerasain semuanya, pengen ngerasain yang beda gitu. Makanya almarhum enak, jadi keduluan ngerasain yang beda di sana gitu. Saya juga pengen ngerasain itu, capek juga, capek banget. Iya, gue nggak nyentuh apa-apa, gue nggak pegang sapu aja gue. Biasanya gue kan ada sama almarhum gue paling rajin lah bersih, dan itu juga suka bersih. Walaupun sambil kerja, mau berangkat kerja gue bersih dulu biar almarhum enak, nyaman, habis gue tinggal. Pengen sama-sama, orang udah janji ya kita sampai tua, biasanya nggak sampai tua dia udah balik duluan, jadi ya rasa nggak puas, rasa batu itu aja bahwa ya memorial saya sama almarhum lah. Itu kan Instagram kan saya menganggap itu adalah bagian dari saya, story saya gitu. Sebenarnya nggak separuh jiwa nih seluruhnya. Gue juga bingung kadang-kadang gue kalau bangun, oh iya ya, gue ya, oh nggak nyaman ya, kayaknya nggak nyaman, jadi ngerasa bahwa ternyata cinta saya sama dia gede, sebenarnya nggak bisa diomongin, jadi saya juga bingung. Mencintai Tuhan lebih baik lagi, dia nggak bisa saya lupain. Makanya saya memilih masuk Islam karena saya melihat almarhum ngajarin saya bahwa Islam itu ya lebih damai dan lebih modern lah. Jadi dia nggak bisa saya lupain lah. Itu manggil saya, terus dia selalu bilang sama saya ya, Mikey, you still love me. Aku bilang, dia selalu ngomong itu, Jadi sampai akhir hayatnya dia selalu merayu saya untuk paling cengeng di keluarga, paling cengeng sampai di titik hopeless itu pasti ada. Saya kan udah bilang saya normal, dia normal, kita normal aja. Jadi kayak keributan, terus ya rasa bosan, jenuh itu aja. Tapi itu yang bikin saya jadi sama almarhum punya impian ya, kita coba pergi kemana melewatinya seperti apa gitu. Jadi ya rasa bosan, rasa jenuh itu jadi variasi untuk kita mencari jalan-jalan kebahagiaan ya, kita balik kebahagiaan aja. Intinya kan memang bahwa Ria butuh support situasi yang membuat dia nyaman. Kami mendengar bahwa klien kami Eza Gionino dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya atas dugaan pasal 28 ayat 1 Junto 45A ayat 1 dan atau pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini yang saya mau tanyakan kemarin begini. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa Eza diduga melakukan penipuan dan penggelapan. Dilaporkan penipuan dan penggelapan, selanjutnya menyerang kehormatan disertai oleh fitnah yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Betul ya? Nah, penipuan penggelapannya di mana? Pasalnya yang mana? Kalau saya baca di sini dari media kemarin kan beliau menunjukkan tanda terima laporan. Di sini yang ada penipuan melalui media elektronik atau mencemarkan melalui media elektronik.
pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Ini yang mana penipuan penggelapannya? Pasal 28 bukan penipuan, pembohongan publik, pembohongan. Jadi penipuan penggelapannya di mananya? Itu secara pasal ya, ya. Ya, pasalnya aja kalau menurut hemat kami dengan apa yang diucapkan tidak sama. Terkecuali mungkin ada laporan yang kedua, ya kan begitu ya. Tapi yang kami lihat di media elektronik cuman ada satu laporan. Nah, entah ini laporan, mungkin ada laporan lain. Itu sudah bayar 1,4. Ini bukti transfernya. 1,4 juta rupiah. Jadi kalau dikatakan belum bayar, bagaimana belum bayar sama sekali? Dia bilang sepeser pun. Sepeser pun belum bayar. Ini 1,4. Transaksi ikan arwana 2 jumlahnya berapa? 12 juta rupiah. 12 juta. 12 juta rupiah dan diminta uang transfer 1,4. Berarti udah dikurangin atas nama Budiono. Ini 1,4 sudah ditransfer. Bisa kan begini ya. Bahwa Supiandi itu meminta kepada kami untuk dipertemukan, untuk tujuannya adalah meminta maaf. Kita pertemukan. Nah, dalam pertemuan tersebut apakah dimaafkan atau tidak tergantung kesepakatan para pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi permintaan maaf dan diterima, apakah mau dicabut atau tidak tergantung kesepakatan para pihak. Kan bertemu dulu. Masa sudah langsung pertemuan, langsung harus damai, langsung harus cabut. Loh, temu aja belum kok. Dan ternyata pada saat pertemuan tersebut disepakatin permintaan maaf diterima. Tapi permasalahan hukum tetap berlanjut. Apa kesalahan dari Eza? Barang yang didatangkan itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Muncul-muncul, moncongnya jelek. Matanya turun. Macam mana? Belum lagi dari awal kan dia ngotot itu. Dia bilang ikannya sama. Enggak. Kan? Ini beda. Matanya turun. Moncongnya jelek. Ibarat kata awal ditawarkan gadis cantik. Datang-datang gadisnya moncongnya begini. Matanya jelek. Mari suruh bayar lagi mas kawin 12 juta dengan sama. Ini mana mau. Ya kan? Nah. Karena barang itu yang dijanjikan tidak sesuai. Maka Eza melakukan negosiasi ulang. Mintalah barang itu ditukar sesuai dengan janji awal. Janjinya tadi, ikannya yang gambarnya bagus. Matanya bagus, bibirnya seksi. Loh, bukan moncong kayak tadi. Loh, matanya bagus, bibirnya merah menawan. Nah, ternyata barang ini tidak ada. Karena barang ini milik orang lain. Orang itu sudah ngaku sama kita. Ditawarkanlah barang lain lagi ya. Nah, tapi kita harus nambah 6 juta. Jadi ada lagi tawarkan lagi barang, harus tambah 6 juta rupiah. Eza tidak mau lah. Ya logikanya dari awal aja, itu tuh nggak sesuai. Yang dia kirimkan itu nggak sesuai gitu loh. Terus gimana ceritanya gue harus percaya kalau gue akan bayar 6 juta lagi, terus dia akan ngirimkan ikan yang sama. Gue nggak percaya. Mendingan ikan dikirim dulu, ya. Baru gue akan. Gue udah minta berkali-kali, tolong ambil ikannya di rumah. Gue rugi loh, tiap hari gue harus yang rugi bukan, kok malah dia bilang dia yang rugi. 1,4 ini kembalikan, ikannya ambil saja. Ya. Yang kita laporkan ini masalah ancamannya, bukan penipuan dan dugaan penipuan dan penggelapan masalah barang ikan arwana. Kita belum buat laporan itu. Iya kan? Nah, kalau dikatakan namanya Eza tidak mau bayar atas perintah Kori juga, ini kan ada di percakapannya nih. Ya. Nih. Coy, baiklah kalau gue tunggu besok. Dah tunggu aja penyesalan datang. Nangis darah, mati hasrat, hilang otak dan pikiran. Saya buatkan semuanya biar habis semua. Ikan jangan bayar lagi. Lo perintah Kori, ikannya nggak usah dibayar. Cemana? Kita minta uang balik 1,4, tak kunjung datang. Nah, terus sekarang perintahnya dari si Kori ini nggak usah bayar ikannya. Jadi yang mana yang mau dipakai? Udah berusaha untuk berbesar hati ya, karena yang gue lihat itu adalah istri gue, anak gue ya. Yang diancam mau dibunuh itu adalah istri dan anak gue. Tapi sekarang gue di sini posisinya harus berbesar hati memaafkan satu orang yang udah berniat mau membunuh anak gue ya, gitu.
gue udah berusaha loh untuk berbesar hati loh, dan gue udah tanda tangan itu. Tapi dengan adanya ini, maaf nih, saya akan cabut gitu loh, bahwa saya tidak akan memaafkan dia, saya tidak memaafkan dia yang seharusnya dengan kata-kata, dengan adanya tanda tangan saya udah memaafkan, itu akan meringankan hukuman dia nanti ya kan kok? Iya, nanti dibuat bukti di pengadilan untuk meringankan bahwa sudah ada notulen mediasi, kan buktinya ada jadikan bukti di pengadilan nanti. Kalau misalnya kalau gitu caranya kita cabut aja cabut aja ya. Nanti kita buat surat kalau gitu kita cabut. Jadi tidak ada kata permintaan maaf sekarang. Dari dulu sebelum saya laporan polisi, saya kan ditelepon Kori, di depan teman-teman semua ya. Saya mau bayar berapa kali lipat? 3 kali lipat kalau perlu kan. Yang penting Kori datang ke sini ya, minta maaf sama istri sama anak gue, tapi dia nggak mau. Dia bilang apa? Jawaban dia, mendingan gue jadi DPO. Nah, kenapa sekarang mau permasalahkan masalah uang? Gitu loh. Bang Willy tuh sempat bertanya kan waktu itu sempat ke tempatnya pertemuan Adam dan Hawa, yang nyetir itu orang, kalau boleh cerita sedikit ya, sedikit tapi banyak gue nggak tahu deh, pokoknya intinya sedikit deh. Ada orang Arab yang bisa bahasa Indonesia di satu mobil, gue beli nanya gitu, mohon maaf sekali lagi kalau salah. Ya Habibi, ya salam. Kalau kita bisa bahasa Indonesia bener pas sobat, karena dia bilang katanya kuliah di Indonesia, tepatnya di Makassar. Ya Habibi, ya salam. Kalau misalkan kita sholat di Mekah katanya kan pahalanya 100.000 kali. Kalau di Indonesia misalkan contoh 1 kali, kalau di sana 100.000 kali. Kalau misalkan di luar Ka'bah gitu loh, di luar Ka'bah tapi masih di tanah haram, kita dapat pahalanya berapa? Allah, kita dapat 100.000 kali juga karena kita masih di tanah haram. Oh seperti itu, gue jadi tahu. Jadi kan Ka'bah kalau kita sholat itu 100.000 kali pahalanya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya diterima sama Allah dan benar ya. Kalau di luar Ka'bah tapi masih di tanah haram yang tanah benar-benar tanah suci, tanahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tanah Rasul yang benar-benar suci gitu, tidak boleh dimasukin sama ya sebarang orang seperti itu. Doa apa? Di lillahi ta'ala Bang Willy cuma minta kayak panjangkanlah umur hamba dan kedua orang tua hamba, sehatkanlah badan hamba, terutama sih sehat sih. Kalau kita udah sehat kita melakukan apapun juga bisa gitu loh. Sehat badan, sehat semuanya, buat keluarga, buat orang-orang sekitar, keluarga besar, buat Bang Willy pribadi dan orang-orang tersayang itu. Momen spesial biasa sih, kurang niat kita di sana ibadah. Setiap hari kita ibadah, kita menghabiskan waktu ibadah ke Ka'bah, ke masjid Ka'bah gitu. Jadi kita habiskan waktu cuma ibadah. Gue sempat berpikir, ya Allah, oh ternyata di tanah haram seperti ini banyak orang berbondong-bondong, sikut-sikutan, cempet-cempetan, minta tolong sama kayak, mohon maaf ya kalau salah, mohon maaf, kayak tentara-tentara mamanya minta tolong sampai kayak gini, mohon untuk sholat ke Ka'bah, karena sholat di Ka'bah itu orang-orang yang dimuliakan sama Allah katanya seperti itu, dan pahalanya lebih lagi. Makanya orang-orang tuh bercepet-cepetan tuh sampai melihat speechless nih ya. Gue beneran gue terharu nih cerita. Gue ngeliat Ka'bah, ya Allah, karena gue baru pertama kali norak mungkin ya, norak dan nggak habis pikir dengan melihat Ka'bah yang Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Kita ngeliat Ka'bah aja katanya dapat pahala gitu. Gue terenyuh ngeliat Ka'bah, orang-orang berdesak-desakan ingin sholat di sana, ingin sholat di kawasan Ka'bahnya, bahkan di pelatarannya juga banyak orang yang sholat di sana berbondong-bondong dari rumah, gua kan waktu yang tadi gue bilang yang pulang dari museum Ka'bah atau museum Al-Quran dan habis dari tempat pertemuan Adam dan Hawa itu, gue kan naik mobil. Ceritanya pas kalau maghrib itu memang tempatnya ditutup. Gue mau arah ke Ka'bah lagi karena kan hotel gue dekat Ka'bah kan. Gue pengen ke hotel lagi, tiba-tiba ditutup tuh. Jaraknya lumayan jauh. Kayak dari sini sampai mana gitu ya. Tapi jauh lah. Gue jalan tuh, panjang jalan, banyak orang dari ujung belakang, ujung depan berbondong-bondong. Ditutup karena memang banyak banget jamaah yang ingin berbondong-bondong sholat di Ka'bah tersebut. Gitu sih pengalaman gue yang gak pernah melupakan. Mohon maaf kalau misalnya memang agak sedikit orang, memang gue first time dan terkejut aja sih. Itu sih, Masya Allah, semua orang pengen mendapatkan pahala dan sholat di sana. Perbedaan pasti ada lah, tapi nggak berubah, maksudnya dalam arti nggak langsung
berubah menjadi sesuatu yang orang pikirkan yang gimana. Biasa aja, yang penting kita selalu ingat sama Allah, kita beribadah. Ya tapi kalau boleh jujur ya, maksudnya ibadah sekarang alhamdulillah lebih, ya alhamdulillah lah. Iya, kalau kemarin-kemarin kan masih sedikit bolong-bolong, kalau sekarang nyempetin waktu untuk ya udah gue ibadah cuma beberapa saat tuh gitu kondisi. Ada sharing? Mama ngajak adik dan ngajak kakaknya mama. Kebetulan kakak-kakak diajakin masih belum siap, bapak juga masih belum siap. Ngajakin bapak, insya Allah katanya kalau ada waktu lagi ingin ikut. Terus kalau kakak katanya anaknya masih kecil dan kakak yang nomor di atas bangku juga sama seperti itu. Panggilnya Impian, ya salah satunya yang sudah terwujud. Tapi memang kan kalau umroh itu tidak bisa memaksa seseorang itu pengen umroh apa enggak. Gue tanya sama mama, waktu itu kan zamannya ada almarhum Olga ya. Almarhum tuh sayang banget sama orang tua Bang Willy, sama keluarga. Pokoknya siapapun yang mau umroh bilang sama Yoga siap. Waktu itu mama memang belum siap. Nah ketika almarhum memang meninggalkan kita semua, mama tuh kayak pengen Bang Willy dengar segelintiran. Akhirnya begitu punya rezeki, dia bilang sama mama, mau apa mah? Mau ya kalau bisa bilang mau uang atau mau seperti apa? Kata mama nggak mau apa-apa lah, yang penting mau umroh. Akhirnya mama udah siap dan udah mau. Tujuan umroh pengen doain almarhum, yang paling penting keluarga dan diri sendiri. umrohin Almarhum alhamdulillah, umrohin almarhum Olga Sabu, terus almarhum Olga Sabu Sura Binur Rahman, alhamdulillah umrohin almarhum. Deal begitu. Yang penting niatnya umroh lah bro, mau pesawatnya Pinter dia. mau gua duduk di sayap, mau duduk di atas genteng atau apa, penting gua dari hati memang niatnya umroh. Gua sih nggak memikirkan tempat duduknya ekonomi murah atau enggak segala macam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.